prakarya pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas tidur yang nyenyak tadi malam hingga pagi tadi. Sekarang kami akan belajar prakarya. Berkatilah sama pelajaran ini. Semoga tidak ada kendala jaringan. Dan bantulah kami supaya dapat memahami pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Rizky, for your prayer this morning. So once again, good morning all students. So today I am happy I can see you again in this my Zoom. And now I want to menjelaskan apa? Apa Lintang? Menjelaskan? Morgan? Bahasa Inggrisnya apa? Menjelaskan. Aduh, saya kok malah kayak apa? Explaining. Oh, explain. I want to explain the first capture gambar ya. Oke. Ini yang masuk dikit amat Pak orangnya Pak. Biar absensi aja. Cuma 12 loh. Iya nih. 13 coy. Tambah 1 tadi 12 tuh. Kan 13 sama Bapak. Iya 13 sama Bapak tuh. Berarti masih 12 muridnya. Johan agak telat Pak. Oke, no problem. Okay, I want to start this material, so please focus. Asik, fokus. Materi pertama ini kita akan membahas tentang kerajinan teman-teman semua. Ada beberapa contoh di sini. Saya sudah punya video fullnya juga ya. Ini saya jelaskan. Harapannya setelah saya 2 kali menjelaskan, mungkin kalian bisa mengejar melihat di video saya yang lain agar kalau ada pertanyaan tanyakan di pertemuan ketiga. Jadi 2 pertemuan ke depan itu saya akan menjelaskan materi sesampainya ya. Karena sekali lagi saya butuh keaktifan kalian seperti di SBK. Berarti Lintang nulis lagi ya Lintang ya. Oke, good. Nah, ini ada beberapa contohnya dan beberapa sudah digunakan untuk praktek juga kalau kalian sudah lihat di Google Site Bapak ya. Yang tanah liat ini digunakan di kelas 9 digunakan lagi, tapi cenderung membuat patung ya. Lilin dan sabun kita coba, saya nggak tahu nanti kamu minatnya yang kemana ya. Silakan milih. Saya tidak akan membatasi. Nah, ini materi dasarnya banyak sekali ya. Saya rasa dengan 1 jam itu buat sebulan nggak akan selesai ini sebenarnya. Tapi kita berfokus di sini nih. Kamu tahu ini pengertian ini semua, dan endingnya di sini. Kamu bisa membuat sebuah karya. Selain karya itu dari produknya, saya pengen good looking ya. Bagaimana posisi kalian kita semua ketika mengambil gambar itu perlu diperhatikan. Karena sekali lagi saya yakin teman-teman kan sering ini ya, ketika kalian lihat di online shop gitu ya, kamu biasanya kan nggak terlalu peduli fungsinya buat apa kan ya, ya nggak, banyak kan saya beli bagus gambarnya, padahal sampai rumah nggak ada gunanya. Tuh hampir semua orang kayak gitu. Makanya ketika bungkus Indomie itu pas bulan puasa kemarin kalian lihat nggak, bungkus Indomie waktu itu kosong Kok isinya nggak ada. Moodnya agak berubah nggak sih kamu pas lihat depannya gitu, aneh nggak sih? Iya. Apa namanya, kayak serasa nggak ada apa-apanya. Iya kan, Selera itu gambar depannya ada mie-nya lengkap gitu kan. Iya, Ini kalau pas lihat yang ada telurnya, ada mie-nya itu kan beda ya. Hasrat ingin makannya itu lebih gede. Nah, nggak beda dengan ini, kita ketika bikin produk, selain daya gunanya sebagai hiasan atau sebagai alat apapun itu, tapi juga ketika kita mau memasarkan, jangan lupa kualitas fotonya, editingnya kalau bisa sampai situ, itu juga penting. Makanya di sini nanti akan dibahas tentang packaging-nya ya.
Nah, kita ada 4 bagian. Menyatakan pendapat dulu. Lalu kamu rasa ingin tahunya tinggi, Eros ya. Teknik pengolahan, perancangan, dan juga terakhir juga menguji produknya. Kayak digunakan atau tidak. Nah, ini yang pertama. Menurut kalian ini bahannya apa? Dari apa? Apa yang mau mencoba menjawab? Itu semacam botol ya, Pak? Apa? Itu gambar apa sih? Botol. Gambar apa sih? Botol kan? Semacam botol kan? Iya. Itu Bahannya apa? ada sarungnya ya? Kaca lah. Kaca. Oke, kaca. Oke, next. Nah, ini apa coba? Di Bapak. Ngelek tuh. Apa coba? Itu kayu. Bukan, itu kayak di dalam tas gitu loh. Itu apa sih? Ya, apa Jose? Clay. Clay ya. Tanah liat. Clay doh. Clay. Tanah liat. Bukan ngawur. Mana lihat. Tanah Plastisin liat. kan? Iya. Ya, power clay ya. Kok power clay sih? Clay itu namanya pokoknya. Ini yang barang baru ya. Ini pakai getah. Getah nyatu namanya ya. Cuma ini endemik ya. Dari kayu kan itu ya? Dari getah ini coy. Hah? Namanya getah nyatu. Jadi getah nyatu salah satu hasil alam yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah di pedalaman Kalimantan sana. Jadi yang punya orang-orang Dayak ya. Ketika kita ngambil ini juga harus ada apa? Aturannya. Tidak sembarangan bisa ngambil. Kalau ini dari apa coba? Telur. Itu telur, Pak. Ini bentuknya telur, tapi bahannya dari apa? Oh, itu. Tuh. Keramik. Keramik. Itu Ah, itu betul tuh keramik. Jose dicatat ya bintang. Dia diam-diam menghanyutkan ya. Terlepas dari Rizky dan Ecangnya. Nah, tanah liat ternyata ini guys. Bukanlah, ini kaca ya. Apa yang membedakan kaca dengan tanah liat? Iya dong. Bisa kan yang pakai alat muter itu kan bisa jadi. Iya. Oh ya, waktu itu kita pernah ke sana teh yang Purwakarta. Next juga ya. Gelah ngayu. Nah, ini ada prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak ya. Yang perlu kita pahami semua. Bahwa pada kenyataannya ini tak pindah. Ini enggak ruin banget. Ganggu saya. Ada beberapa prinsipnya. Nggak beda dengan SBK ya. Di bab pertama kelas 7 kalian membahas tentang apa? SBK, kalau masih ingat. Itu apa namanya? Ragam hias. Ragam hias. Berdasarkan apa? Flora, fauna. Yang berasal dari? Yang berasal. Nih, dari mana? Geometris, Pak. Iya, berasal dari? Berasal dari. Lingkupnya. Ayo. Nih. Ini. Bahan lunak. Enggak. Kedaerahan. Kedaerahan. Kan kemarin bahannya itu kan. Bahwa flora faunanya kan berdasarkan daerah yang di Indonesia. Ini juga sama. Berdasarkan perkembangan di setiap daerah di Indonesia. Yang pertama adalah prinsipnya adalah tentang keterampilan tangan. Ini yang membedakan produk kerajinan dengan produk industri. Kalau kita kerajinan, lebih sulit nggak daripada kita pakai alat? Lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Kalau misalnya alat, kan alat itu digunakan untuk mempermudah. Kalau tangan mungkin lebih sulit. Itu mahalan mana? Tangan sama mesin? Ya mesin lah. Harusnya tangan. Tangan Mahalan lebih mana? mahal. Hasil produknya lo ya. Hasil produknya mahalan mana? Kan biasanya tangan yang lebih mahal. Kenapa? Karena bikin sendiri. Kerajinan alami dari tangan. Apaan? Dari Kurang mesin. pas alasannya, nggak mau saya, nggak masuk itu. Apa ya alasannya? Ya karena susah. Susah. Butuh keterampilan nggak? Ya iyalah, butuh keterampilan juga buat bikinnya. Iya, Ya. susah buatnya, lama buatnya. Jadi yang dihargain itu apanya? Selain produknya, juga kemampuan dari Tangannya.
Dari tangannya, dari seniman tersebut ya. Makanya produk-produk kerajinan yang handmade ya, handmade dan homemade itu UMKM gitu cenderung biasanya lebih mahal karena kita menghargai kemampuan orang yang membuatnya ya. Kemampuan orang membuatnya, durasi yang dibuat. Misalnya teman-teman yang dari sana yang luar Jawa kayak Batak itu orang-orang bikin ulos, orang-orang bikin apa tuh memintal gitu ya, membuat dari teknik apa tuh tenun gitu. Itu paling cepat kan 2 minggu 3 minggu. Harganya satu bisa sampai 500.000 satu ya. Tapi bayangkan ya, dari mereka selama 1 bulan hanya menghasilkan 2. Harganya mungkin 2 juta. Apakah cukup untuk hidup dengan satu keluarga? Enggak cukup. Makanya kita harus lihat ke situ juga teman-temannya, bahwa proses pembuatan itu selain menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan mereka juga tetap harus makan kan. Makanya kalau saran saya ya, ketika kita mengunjungi sebuah daerah-daerah yang apa ya, yang menghasilkan sebuah produk, jangan lupa untuk beli. Seperti kita ke Bali gitu ya, kan pasti kita beli baju jogger lah ya yang paling terkenal ya. Iya. Dengan tulisan khas-khasnya. Itu kita wajib beli, bukan karena kita ke Bali kenang-kenangan, enggak gitu. Agar masyarakatnya terus berputar ekonominya. Itu salah satunya. Makanya salah satu program Pak Presiden kita dulu waktu awalnya adalah membuat listrik itu rata. Apa tujuannya listrik kalau rata? Dengan hubungannya dengan menenun, apa coba? Nah, gambaran sederhananya kayak gini. Yang membuat tenun itu biasanya kan orang-orang masyarakat yang di pedalaman, bukan kayak kita di kota gitu kan. Jadi dengan adanya listrik, kemungkinan di selama ini mereka itu kemarin nggak bisa ngerjain karena malam hari kan nggak ada lampu. Iya. Nah, jadi program Pak Presiden waktu itu langsung di Nusa Tenggara sana listrik harus rata. Tujuannya apa? Supaya dia bisa bekerja di malam hari dengan penerangan yang cukup. Dan anak-anaknya juga sekolahnya lebih bagus kan. Jadi kamu harus lihat ya, mungkin pengalaman orang tua kalian waktu SD SMP ya, bahwa masih menggunakan lampu kecil gitu ya. Saya yakin beberapa masih kayak gitu dulu. Itu masih dirasakan di beberapa daerah Indonesia teman-temannya. Jadi kalian harus bersyukur sekali. Sehingga sekarang produknya yang biasanya menghasilkan 2 sampai 3 sekarang bisa sampai 6. Karena malam hari masih bisa lanjut. Nah itu kayak gitu, itu kan mungkin nggak kepikiran sama kita semua ya. Iya. Makanya di sekolah itu ada namanya program live-in ya. Kamu tinggal di sebuah desa pedalaman, seminggu ikut ke sawah, ikut apalah ke berkebun mereka gitu. Iya, karena kita harus lihatnya tuh ke bawah ya, kalau tidak terlalu sombong. Nah itu gambarannya di sini ya, bahwa keterampilan kita tuh tidak hanya mempelajari, tidak hanya menghargai produknya, tapi prosesnya. Makanya negara kita sangat terpukul ketika barang-barang dari Cina itu masuk. Harganya itu nggak masuk akal kan? Barang Cina itu nggak masuk akal. Nah, tapi kita harus ngimbangi dengan cara yang membeli produk dalam negeri, terutama karya-karya seniman Indonesia. Lalu yang kedua, keterampilan teknik, ciri khas. Nah, ciri khas ini ada yang bisa memberikan contoh nggak ini? Siapa yuk yang lain nih, selain Ecang Morgan nih. Morgan, kamu belum ada suara loh. Keterampilan teknik ini hubungannya dengan ciri khas karyanya. Kamu bisa memberikan contoh? Atau siapalah terserah. Kayak mainan gitu apa bisa, Pak? Siapa nih? Siapa yang ngomong nih? Nggak ada suara. Rizky, Pak. Mainan apa, Rizky? Kayak mainan Hot Wheel gitu, Pak, yang bikin dari pabrik. Terus juga apa lagi ya? Banyak sih, Pak, sebenarnya. Yang bikin dari pabrik tuh. Ya, kalau ini yang dari karya tangan manusia. Apa coba? Ini gampang ya.
saya berikan gambaran kayak gini. Ada 2 jenis lukisan. Saya suka lukisan A karena menurut saya dia tekniknya bagus. Rizky suka lukisan B karena bagi dia gambarnya bagus. Nah, apa itu jadinya? Maksud dari teknik keterampilan ini. Keterampilan tekniknya. Apa? Cara seseorang untuk membuat karya yang menarik gitu, Pak. Sesuai dengan ayo dengan apa nih? Aduh, dengan apa? Udah lupa. Bakat. Dengan apa? Bukan itu. Ayo, sesuai dengan ini loh aku, ini loh Rizky, ini loh Lintang, ini loh Regina. Itu. Sesuai dengan keterampilan diri sendiri. Hampir betul, dikit lagi. Sesuai dengan apa? Ini loh saya, ini loh Pak Agung orangnya seperti ini loh Rizky orangnya seperti ini. Sesuai dengan apa ya? Aduh, otaknya lagi ngeblank. Ayo yang lain loh, ini bagus ini. Apa coba? Ini loh, ini Erik, ini loh Lintang, ini loh Regina, ini loh Ecang, seperti ini saya. Sesuai dengan apa? Ayo, sesuai dengan apa? Saya itu orangnya apa? Kreativitas ide. Bukan, belum kurang lagi. Ini loh saya, Pak Agung orangnya suka marah-marah. Ini loh, Jose anaknya bercanda, suka bercanda. Karakter. Iya, karakter. Itu karakter ya. Jadi karya itu, makanya ada namanya seorang kolektor, itu pasti akan membeli lukisan dari satu orang itu aja. Karena dia suka karakter lukisannya. Mencerminkan dirinya banget gitu. Makanya diburu terus. Misalnya saya suka jam tangan saya itu selalu pengennya dari bahannya yang stainless karena nggak suka dari kulit. Jadi saya nyari jamnya yang dari stainless semua. Nah itu karena saya suka karakternya. Nah itu ya. Di sini adalah karakter atau ciri khas dari karya orang tersebut. Yang terakhir itu kedaerahan. Ada yang bisa menyebutkan beberapa karya dari setiap daerah? Batik. Selain batik? Apalagi Karawang apa? Alat musik angklung. Angklung, ya bisa. Jawa Barat. Musik daerah. Ya. Jaipongan. Ya, Tarik itu daerah. Ngomongin yang lain ya. Jadi sebuah karya itu dipengaruhi dari daerah asalnya. Kalau kalian ingat kelas 7 yang gambar motif Dayak kalau nggak salah ya, kalau nggak dari Papua itu, dari kayu. Nah itu ada unsur kedaerahannya di situ ya. Itu salah satu contohnya. Nah ini ada beberapa bahan yang kita pakai. Ini bahan dari apa? Yuk, ada siapa yang tahu? Itu digambar atau asli? Maksudnya itu. Oh, kira itu gambar gitu. Dari apa? Ada yang tahu? Dari plastik. Apa yuk? Lanjut. Dari apa yuk? Sabun. Yang ini apa? Kebangetan nggak tahu. Lilin. Yang ini tadi apa, Jose? Sabun bisa. Ini saya masih ragu ya antara apa tuh? Plastik. Iya, ini kan plastik sebenarnya ya. Saya masih ragu. Nggak saya bahas ini. Ini dari apa? Yang semacam semen? Semen putih, apa namanya? Yang di ujung-ujung rumahmu itu, di ujung atas itu yang jadi list-list itu. Aci, Pak. Aci. Bukan, aci kan menghaluskan. Ini loh yang semen putih yang di ujung-ujung rumahmu itu. Tanya orang tuamu sekarang kalau bingung apa namanya itu. Nggak ada, aku sendiri. Asbes. Bukan. Coba yang di rumah ada orang tua tanya. Asbes mah ini. Iya, asbes ini. Semen putih apa namanya, Papa? Itu sana tanya yang di rumah ada orang tuanya, cepat. Mah, semen putih apa? Semen putih apa? Iya.
Kata emak saya semen putih, Pak. Saya dengar terusan. Itu yang di list ujung atas rumahmu itu yang warna putih itu namanya apa? Ada nggak? Di list ujung atas di rumah putih naon? Yang ada pola-polanya, bunga-bunga, garis-garis. Hah? Pernis ya, Pak? Bukan. Am. Yang ada Depannya G, pola-pola. depannya G. Depannya G. Kamu malah kasih soal mamamu. Wah, Rizky mah ora sopan we. Katanya, Pak. Bapak curut aja katanya. Nah, iya ya, karena di situ ya. Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Udah Ya. Yang sering belajar ini kan bapak-bapak ya. Iya. Ada yang tahu nggak? Depannya G, terakhir M. Gajah Mada. Gipsum. Ya betul Regina ya, gipsum. Oh, gipsum, Mak. Gipsum. Pikir-pikiran teh ya. Kita ada di belakang. Nah, itu namanya gipsum teman-teman ya. Betul Regina ya. Ini bahannya dari gipsum. Ini salah satu bisa kamu praktekkan juga ya. Gampang nih prakteknya. Jadi nanti saya beri kamu kebebasan mau pakai bahan yang mana. Yang ini jelas ya. Dari apa? Dari apa ini bahannya? Keramik. Keramik. Keramik dari mana? Dari apa? Tanah liat. Tanah liat. Bagus sekali. Nah, ini saya jelaskan pelan-pelan aja lah, santai aja. Nah, ada beberapa hal dasar dalam proses pembuatan ini ya. Ada prinsip, sifatnya, pemaduan, manfaat, dan juga kategorinya. Nah, mengenai untuk prinsip, nah jelas prinsipnya adalah ini kebalik-balik ya. Ini sengaja dibuat sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, mempertimbangkan beberapa aspek. Jadi tidak sembarang membuat. Biasanya tujuan membuat itu salah satunya buat apa sih? Ada yang tahu? Tujuan membuat karya itu buat apa? Buat biar bikin orang senang, Pak. Bikin orang lain senang. Selain itu lagi, kalau kita lagi butuh, berarti untuk apa? Bisa dipakai juga. Untuk kebahagiaan sendiri. Mengapresiasi diri sendiri. Selain itu lagi, yang paling dasar. Dari jual dapat Bisa jadi bahan buat jualan. Kayak Morgan ya, nggak punya apa-apa, bingung, nggak punya duit. Saya bisanya bikin ini. Bisa tuh menghasilkan duit ya. Nah, itu sifatnya. Karena ini kita bahan lunak ya. Pengetahuan tentang kelenturan, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ingat ya, kita fokus bahannya mengenai bahan lunak. Jadi ini nggak saya jelasin, kamu tahu harusnya bahwa berfokus pada bahan yang lembut dan mudah dibentuk. Pemanduan, jadi memadukan dengan apa sih? Kalau di sini kita dengan menggunakan bahan-bahan lain termasuk bahan kimia. Ada di situ. Ini manfaatnya untuk kelengkapan busana seperti bajumu sekarang ya, ada tempelan-tempelannya itu ya. Itu kan termasuk karya manusia ya. Nah, itu kelengkapan suatu benda. Jadi kayak nambah-nambahin, misalnya kamu punya figura, ditambahin lagi hiasan. Iya. Nah, gitu ya. Jadi kan banyak sekali barang-barang yang sebenarnya biasa aja, kayak kita merecycle apa biasanya kalian dulu tugasnya di SD kayak pernah. Recycle. Merecycle apa di SD pernah nggak? Langsung nggak pernah. Ini. Itu plastik bahannya apa ya? Nge-recycle bekas minuman jadi pot. Nah, itu juga termasuk di situ ya. Aqua. Ya, awalnya cuma botol biasa, tapi karena bisa digunakan lagi, di recycle, kita tambahin lagi dengan untuk gunakan yang lain. Lalu kelengkapan rumah dan bangunan. Ini contohnya adalah, ada yang tahu melengkapi rumahmu seperti tadi itu? Ini gipsum. Gipsum termasuk. Terus yang di depan rumah, yang biasanya ada itu gambar dua anak kecil kencing itu apa namanya?
Nggak tahu rumah Patung. ada nggak? Yang Patung, itu Pak. patung. Itu dari gipsum biasanya Yang- juga ada ya. Itu kelengkapan rumah. Di Kalau keperluan ritual atau adat, jelas nih teman-teman yang Katolik juga, Muslim juga ada ya. Logo di atas sendiri itu Muslim. Itu termasuk bahan di sini. Jelas ada ya. Logo Allah. Bintang bulan. Kayaknya kita sampai sini ya. Kita sampai 8-10 kan, Pak? Ya. Banyak banget ini soalnya. Kategorinya dipisahkan lagi teman-teman ya. Yang kalian lakukan itu kan biasanya yang poin mana? Di antara 6 ini yang tujuan kamu membuat sebuah karya itu buat apa sih? yang nomor 1 sama Itu menambah keindahan sama nomor 6 karya seni. Coba satu-satu. Eca mau jelasin mana? aku menambah keindahan. Gimana itu? Ya biasanya kalau misalnya aku nemu sebuah benda terus nanti aku kepikiran buat suatu karya, ya aku recycle, aku bersihin, aku oprek-oprek lagi jadi sebuah karya. Oke. Betul sekali. Oke, Rizky sama Eca udah overload ya menjawabnya. Yang lain mau menjelaskan lain nggak nih? Biar dapat poin juga. Silakan saya yang mencoba dari antara 6 ini apa sih yang pernah saya lakukan, apa saya yang ingin lakukan. Masih ada satu yang gampang tuh, yang 6 mungkin, nomor 5 juga bisa. Yuk, siapa yang mau nyoba? Yang lain? Tadi Jose udah, Morgan sudah, Regina walaupun sekali sudah. Rizky udah, Ecang udah. Yang lain apakah tidak ingin berpendapat juga untuk menambah? Saya mau jawab nomor 3 ya, Pak. Ya, gimana itu? Silakan, Morgan. Saya lagi kelas 7 itu bikin kotak pensil dari itu botol susu, cara pemakaian, pakai lagi. Ini syarat ya, berarti sesuatu yang harus ada loh ya. Bukan, itu kan itu lebih ke menduplikasi, Morgan, saya lihat. Jadi kan kamu membuat fungsinya kan tetap sama kan ya? Fungsinya sama. Tadi gimana coba kamu? Bahannya gimana, Morgan? Diulangi lagi. Maksudnya recycle, bendanya bisa dipakai lagi, Pak. Oh, ya. Merecycle ya. Itu berarti masuk ke karya seni juga ya. Kalau persyaratan pemakaian itu adalah seperti hari ini. Yang kamu pakai sekarang itu kan syaratmu harus pakai baju itu kan. Kalian harus pakai baju itu, tambah lagi logo-logonya itu harus ada karena hari ini hari Jumat. Itu syarat pemakaian. Kalau enggak pegawai-pegawai dinas tuh yang ada pangkat-pangkatnya itu kan wajib ada. Kalau enggak ada mereka nanti enggak dianggap. Jangankan itu presiden. Kalau enggak ada logonya merah putih di bajunya itu, nah dia bukan perjalanan dinas namanya. Bukan sebagai presiden utuh, tapi sebagai masyarakat biasa. Itu syarat pemakaian. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Morgan. Ada yang mau mencoba? Nggak ada lagi? Ada nomor 2, 4, 5, 6. Wah, sepertinya belum ada saudara-saudara. Kalau kekhasan pada suatu benda, ya ini dari bentuknya ya biasanya ya. Jadi menjadi khas, misalnya apa ya? Saya lupa juga, belum membaca lagi nih. Kalau kekhasan itu ada yang bisa memberikan contoh nggak sih? Kekhasan suatu benda. Kekhasan suatu benda. Ini yang udah baca, setahu nih saya kok lupa ya. Jadi benda itu dilihat dari jauh, oh ya ini memang dari sini, dari daerah ini. Apa ya, benda apa ya? Tadi sih ada sebenarnya benda yang dari Papua itu tadi, yang diukir dari kayu itu bisa.
Selain itu apa ya? Kekhasan suatu pada suatu benda. Batik Pekalongan, Pak. Udah mendunia batiknya. Iya. Dia kan bukan dari motifnya ya. Mungkin bisa ya batik, tapi dari Karawang misalnya yang motif padi. Nah, itu kekhasan suatu benda, suatu produk ya. Bisa kayak gitu. Kalau enggak, batik sesuai daerah ya, banyak sekali yang pesisir juga ada gambar-gambar yang lain. Oh, kekhasan suatu benda. Itu ya bisa kayak gitu. So, saya ulang lagi ya untuk lebih yakin. Duplikasi itu hanya meniru ya. Ini produk-produk yang dari Cina ya kayak tadi itu yang juga bisa yang misalnya tempat pensil ya diduplikasi lagi, ditambah hiasan. Itu bisa. Fungsinya tetap sama. Kalau duplikasi itu bisa lebih pada fungsinya tetap sama, hanya dipercantik, diperindah. Petanda atau simbol, nah ini suatu kepentingan, ini suatu jabatan. Ya. Jenderal sama cabang kan beda ya. Nah, itu ada simbolnya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Karya seni tidak saya jelaskan karena hanya karya seni mementingkan apa? Karya seni keterampilan, Keindahan, Pak. keindahan. Ya, bagus. Itu hal-hal yang saya kamu lihat sana. Ini bahannya ada 2 jenis ya. Lunak alam dan lunak buatan. Sudah dipisahkan di sini. Kata kuncinya adalah apa? Kata kuncinya membedakan dari 2 bahan ini apa? Ada yang bisa menyebutkan? Satu aja. Kata kunci pada yang membedakan bahan lunak alam dan buatan. Kalau lunak itu tidak dicampur dengan bahan kimia. Oke, lunak alam ya. Iya. Oke, Iya, Jose, thank you Jose. Ya, kalau lunak alam dia tidak menggunakan bahan campuran kimia. Sedangkan buatan hampir semua menggunakan bahan kimia. Makanya sangat jarang mainan anak-anak menggunakan bahan dari ini. Kalau ada pun dia pemakaiannya ada jangka waktunya. Gitu ya. Berapa tahun, 5 tahun, terus nggak boleh dipakai lagi. Tapi karena sering adanya nyaman, dipakai terus sehingga ada penyakit-penyakit yang timbul di situ. Nah, ini bahan-bahan yang bisa kalian pilih teman-teman. Jadi minggu depan sudah saya berikan proyek ya. Kalian bisa menyiapkan dari sekarang sebenarnya ya. Kamu bisa milih yang mana ingin kamu lakukan. Waktu kita sudah habis. Sorry. Nanti saya berikan tugas di GC ya. Saya mau tahu rencanamu mau bikin apa. Dari bahan-bahan ini milih mau yang mana. Ya? Baru rencana kan? Iya betul, rencana jangan lupa. Ya? Rencana, bukan tak suruh buat langsung. Oke. Kamu habis ini pelajaran apa ya? Inggris, Pak. Oh ya udah terlambat nih, sorry ya. Kamu hanya membuat rencana, dibaca perintahnya saja. Dari bahan-bahan ini, dari bahan lunak buatan dan alami, milih satu-satu. Salah satu aja nih, berat nanti salah satu. Kalau 2 ya. Pilih salah satu, bahan mana, dan mau bikin seperti apa. Kamu boleh cari gambarnya, saya mau bikin kayak gini. Jelaskan alasannya. Gitu aja. Hanya laporan kayak gitu. Bukan membuat produknya, apalagi nyari bahan. Belum masuk ke sana. Nanti saya berikan referensi beberapa link YouTube untuk contoh-contoh pembuatan ya di tugas itu. Itu teman-teman ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Thank you ya. Nah, nanti Lintang kirim ke saya ya datanya. Thank you semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bye. Dadah. Jangan rindu. Dadah.